Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami dari kelompok 2 kembali menampilkan video tentang bagaimana metode keperawatan profesional yang digunakan dalam manajemen keperawatan di ruang rawat inap. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu bagaimana metode yang kita gunakan dalam manajemen keperawatan di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua, bagaimana teori kepemimpinan yang kita gunakan. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana manajemen konflik ketika kita menghadapi masalah di ruang rawat inap tersebut. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan membahas materi tersebut satu persatu. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu metode yang kita gunakan dalam manajemen keperawatan di ruang rawat inap. Nah, sebenarnya tidak ada hal yang mutlak yang menjelaskan bahwa hanya ada satu metode yang boleh kita gunakan dalam ruang perawatan di ruang rawat inap. Sebenarnya banyak metode yang boleh kita gunakan tergantung dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, kemudian kelompok 2 ini memilih metode tim untuk lebih dominan dilakukan di ruang rawat inap karena dengan alasan bahwa kita di kelompok 2 memiliki anggota yang sama dalam hal skill atau kemampuan. Maka dari itu dalam metode tim ini ada satu orang yang menjadi pemimpin tim yang kemudian akan mengambil keputusan dalam suatu kondisi tertentu yang kemudian akan dibicarakan dengan anggota-anggotanya. Jadi posisi anggota dengan pemimpin tim itu sama, tidak ada yang lebih di atas dan tidak ada yang di bawah, semua posisinya sama. Ya, mungkin itu untuk penjelasan dari metode tim. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari metode tim tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 kelebihan dari metode tim. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman kerja yang lebih baik. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan keperawatan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, dapat menciptakan kekaderan kepemimpinan. Yang keempat, dapat menciptakan kerjasama tim yang baik. Yang keenam, dapat memberikan rasa puas antar sesama tim dalam hubungan yang interpersonal. Dan yang keenam, dapat menyatukan pendapat yang lebih aman dan efisien. Kekurangan dari metode tim ini yang pertama, tim yang satu tidak mengetahui mengenai pasien yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, rapat tim memerlukan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim ditiadakan atau terburu-buru sehingga dapat mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim itu terganggu sehingga komunikasi kelancaran tugas pun terhambat. Yang ketiga, perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman selalu bergantung dan berlindung kepada anggota tim yang mampu ataupun ketua tim. Yang keempat, akuntabilitas dalam tim kabur. Teori kepemimpinan yang digunakan pada kelompok kami yaitu teori kepemimpinan situasional. Inti dari teori situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan anggotanya. Pandangan fundamental dari teori kepemimpinan situasional adalah tidak adanya gaya kepemimpinan yang terbaik. Akan tetapi, kepemimpinan yang efektif tergantung pada relevansi tugas. Dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif, ia harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Kelebihan dari teori situasional yaitu ini memungkinkan para manajer untuk lebih menyesuaikan dengan tugas-tugas yang ada dan untuk menyesuaikan dengan karakteristik karyawan mereka. Kemudian apabila pemimpin benar-benar memahami dan mengawasi karyawannya secara efektif, maka karyawannya dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan visi dan misi. Adapun kekurangan teori kepemimpinan situasional yang pertama, cenderung bersifat pasif karena keputusan diambil sepenuhnya oleh pemimpin. Kemudian yang kedua, bawahan merasa diawasi dengan ketat dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menimbulkan ketakutan apabila melakukan kesalahan.
Nah, model kepemimpinan situasional dapat sangat berguna jika diterapkan dengan benar. Adapun beberapa kelebihan dari model kepemimpinan ini, yang pertama, lebih peka terhadap perilaku anggota, karena pemimpin memantau bagaimana para anggotanya menerapkan perannya masing-masing. Yang kedua, anggota pun lebih menghargai si pemimpin, karena pemimpin berperan sangat penting dalam memberikan arahan kepada anggotanya, dan pemimpin bersifat terbuka dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, tidak memiliki sifat khusus di organisasi. Dimanapun kita berada, bawahan pasti akan menceritakan sifat-sifat baik maupun buruk seorang pemimpin. Tapi jika menggunakan gaya kepemimpinan ini, maka tidak ada lagi sifat khusus di organisasi, melainkan hanya sikap proporsional dalam menjalankan tugas. Yang keempat, pemimpin tidak menjadi tirani dan sesuka hati. Gaya kepemimpinan situasional memiliki tanggung jawab yang besar. Dialah yang paling menonjol di dalam organisasi. Sekali tegas, dia akan tegas. Akan tetapi, dia akan terus melihat situasi organisasi dan tetap terus mengikutinya demi kebaikan organisasi. Yang kelima, gaya kepemimpinan situasional hanya bagi orang yang sabar dan profesional. Bagi mereka yang mengerti keadaanlah yang mampu menerapkannya. Itulah kelebihan gaya kepemimpinan situasional. Yang pasti gaya kepemimpinan ini memiliki kelemahan. Tak ada gaya kepemimpinan yang sempurna. Sebelum memasuki strategi manajemen konflik, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Yaitu yang pertama, usahakan memperoleh fakta mengenai keluhan dari kedua belah pihak. Kemudian usahakan informasi tersebut benar-benar didapatkan dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, selesaikan problem atau konflik secara cepat atau secepat mungkin. Menurut Wahyudi 2015 menjelaskan bahwa ada beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Di antaranya yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin ini digunakan untuk mencegah dan mengelola adanya konflik. Yang kedua adalah pertimbangan pengalaman tahapan kehidupannya, yaitu konflik ini dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalamannya. Yang ketiga ini adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan terapeutik yang kondusif. Dan yang terakhir adalah mendengar secara aktif. Maksudnya di sini bahwa mendengar secara aktif merupakan hal yang penting untuk mengelola konflik. Baik, adapun strategi manajemen konflik di sini yaitu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu berkompetisi. Nah, berkompetisi ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan jika mencoba memaksakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu menghindari konflik. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Kemudian yang ketiga yaitu akomodasi, yaitu merupakan tindakan yang mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain tidak mendapatkan keuntungan dari situasi konflik tersebut. Strategi manajemen konflik kompromi merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang penting dan juga hubungan yang baik merupakan hal yang utama untuk diprioritaskan. Masing-masing kedua belah pihak akan mengorbankan sebagian kepentingan mereka untuk mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Hal ini juga bisa dikatakan win-win solution. Selanjutnya, strategi manajemen konflik kolaborasi merupakan sebuah tindakan yang menciptakan sebuah situasi menang-menang dengan saling bekerja sama antar kedua belah pihak. Jadi, kedua belah pihak akan berkolaborasi untuk mendapatkan sebuah solusi.